Dia pernah dipenjara karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lirik lagu ciptaannya juga pernah tersandung masalah hak cipta, dan bahkan ia pernah digeruduk oleh salah satu ormas di rumah pribadinya. Bahkan perseteruannya dengan ormas tersebut menjadi latar belakang sebuah lagu dan sebuah album yang kemudian ia ciptakan. Judulnya Laskar Cinta. Terlepas dari hal itu semua, kita harus akui bahwa ia adalah musisi legendaris di Indonesia. Dan ia adalah sosok yang berada di balik kesuksesan grup band bernama Dewa 19. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya, Puguh Windrawan. Kali ini saya mungkin membahas sesuatu yang agak berbeda, mungkin lebih ringan dibandingkan dengan video-video terdahulu. Di video yang lalu, saya pernah membahas soal etnis Tionghoa di Indonesia, sejarah perjudian di Indonesia, bahkan soal hak asasi manusia. Kali ini, saya akan bahas sesuatu yang berbeda. Bisa jadi ini lebih ringan. Video ini akan membahas jejak Ahmad Dhani. Tidak hanya jejak Ahmad Dhani di industri musik, tetapi juga mengenai jejak kontroversialnya di politik. Silahkan disimak sampai habis. Siapa tahu hal ini bisa menambah wawasan kita bersama. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar kawan-kawan bisa mendapatkan update dari video-video saya selanjutnya. Jika muncul pertanyaan kenapa Ahmad Dhani, saya akan jujur bahwa saya penggemar Dewa 19. Dan di balik Dewa 19, tentu saja kita nggak bisa kalau tidak menyebut nama Ahmad Dhani. Dia adalah motor penggerak dari grup band ini. Oh ya, sebelumnya saya juga pernah membuat video mengenai Dewa 19. Oke, kita akan mulai membahas soal Ahmad Dhani. Kita mulai pada tahun 2002. Pada sekitar tahun itu, Ahmad Dhani pernah berseteru dengan salah seorang novelis bernama Yudhistira Masardi. Ini terkait dengan judul lagu Arjuna Mencari Cinta yang dianggap oleh Yudhistira Masardi itu adalah judul novel miliknya. Beberapa saat kemudian ketika polemik ini berlanjut, Ahmad Dhani kemudian rela mengganti judul lagunya menjadi Arjuna. Lagu ini ada di album Dewa berjudul Cintailah Cinta. Dan ini sempat berpolemik panjang terkait dengan masalah hak cipta. Bahkan menjadi isu yang santer tidak hanya di kalangan artis tetapi juga masalah hak atas kekayaan intelektual di Indonesia pada waktu itu. Di lain sisi, Ahmad Dhani mengaku sebagai pengagum Soekarno dan Gus Dur. Kalau kawan-kawan lihat album Ahmad Band yang berjudul Ideologi Sikap dan Otak, itu terlihat sekali bagaimana Ahmad Dhani merepresentasikan dirinya sebagai seorang Soekarnois. Sampul albumnya yang mengetengahkan sosok Ahmad Dhani mirip dengan sosok Soekarno. Album ini sendiri merupakan proyek sampingan Ahmad Dhani di luar Dewa 19. Mayoritas lagu yang ada di album ini menggugah semangat sebenarnya. Dan kebanyakan merupakan kritik sosial terhadap peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan jika didengarkan dengan sungguh-sungguh, album Ahmad Band ini sama sekali bertolak belakang dengan lagu yang diciptakannya di Dewa 19. Lebih sangar dan gahar menurut saya. Temponya juga lebih cepat. Sementara kedekatan Ahmad Dhani dengan Gus Dur mulai terlihat di tahun 2005. Meski sebelumnya sudah terjalin komunikasi. Waktu itu Ahmad Dhani berseteru dengan salah satu ormas dan secara tidak langsung Ahmad Dhani menemui Gus Dur untuk membeberkan peristiwa tersebut. Lambat laun persoalan ini sedikit mereda ketika kemudian Ahmad Dhani bersama dengan Dewa 19 menyatakan permintaan maafnya ke publik. Kedekatan Ahmad Dhani dan Gus Dur sangat terlihat pada saat itu dan media pun kemudian melihat situasi itu dan menyimpulkan bahwa
memang ada kedekatan khusus antara Ahmad Dhani sebagai pengagum Gus Dur dengan Gus Dur sendiri. Ahmad Dhani sendiri berkali-kali mengatakan bahwa ia bagian yang tidak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama. Ia bahkan pernah menjadi pengurus pusat Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi di Nahdlatul Ulama. Meski pada akhirnya kemudian ia dipecat. Kasus ini dilatar belakangi oleh situasi ketika kemudian Ahmad Dhani lebih condong ke Anies Baswedan. Waktu itu momentumnya adalah pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Dan yang paling menyita perhatian adalah ketika kemudian Ahmad Dhani dibui lantaran dianggap melakukan pencemaran nama baik yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini bermula dari Pilkada DKI sebenarnya. Ketika kebanyakan musisi dan seniman yang ada di Jakarta lebih condong untuk memihak Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ahmad Dhani memilih jalan yang lain. Ia kemudian lebih condong untuk memilih Anies Baswedan beserta pasangannya. Pasca situasi ini terlihat bahwa Ahmad Dhani cenderung mempunyai pilihan politik untuk menjadi oposan bagi pemerintahan Joko Widodo. Sama-sama kita ketahui, pada waktu pemilihan presiden 2019, Ahmad Dhani lebih dekat dengan Prabowo Subianto daripada Joko Widodo. Agak membingungkan sebenarnya karena setelah pemilihan presiden usai, Prabowo kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Joko Widodo. Kita ketahui secara bersama-sama bahwa Prabowo kemudian menjadi menteri di kabinetnya Joko Widodo. Sementara Ahmad Dhani yang mempunyai kecenderungan untuk memilih Prabowo, memilih jalan yang agak lain. Dia kedapatan tetap memberikan kritikan kepada pemerintahan Joko Widodo. Coba kalau kita kaji kembali, apa yang dilakukan Ahmad Dhani ini memiliki kedekatan situasi dengan apa yang juga dilakukan oleh Fadlizon. Kita ketahui juga bahwa Fadlizon ini orang kepercayaan Prabowo, dekat sekali dengan Prabowo sejak zaman dahulu. Tetapi ketika Prabowo memutuskan untuk menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo, Fadlizon tetap pada posisinya untuk menjadi oposan. Meski demikian, Fadlizon juga tetap dekat dengan Prabowo, bahkan bagian yang tidak terpisahkan dari partai politik yang didirikan oleh Prabowo, yaitu Gerindra. Ya, sebenarnya kalau kita kaji kembali masih banyak tindakan-tindakan kontroversial Ahmad Dhani terkait beberapa peristiwa ya. Tetapi saya memilih untuk tidak membahasnya terkait dengan permasalahan personal yang menimpa Ahmad Dhani. Misalkan ketika ia kemudian memilih Mulan Jameela dan bercerai dengan Maya Estianty. Kekhawatiran saya kemudian kalau saya membicarakan itu nanti menjadi gosip. Meskipun memang itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Dan juga sama-sama kontroversialnya. Tapi terlepas dari itu kita harus sama-sama mengakui bahwa apa yang dilakukan Ahmad Dhani di industri musik Indonesia itu sangat berpengaruh. Ia termasuk musisi senior. Kita tidak bisa mengelak bahwa Ahmad Dhani ini mempunyai kemampuan yang beragam. Selain sebagai pencipta lagu, dia adalah produser musik yang juga mumpuni. Dan juga pengusaha industri musik di Indonesia. Ini sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang banyak, bahkan sekali bermusisi luar negeri pun. Apa yang ia lakukan untuk Dewa 19 dan Republik Cinta Manajemen adalah contoh konkret yang bisa dinikmati oleh industri musik Indonesia. Begitu kawan-kawan sekilas kalau kita bicara betapa kontroversialnya jejak Ahmad Dhani di dunia musik dan di dunia politik praktis. Jika kemudian kawan-kawan punya tambahan lain, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.